Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asyiku, kali ini kita akan bahas tips cepat dan trik singkat tes potensi skolastik TPS bagian yang 8, tentunya dengan cara Asyiku. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. Jika akar 0,3 ditambah akar 0,08 sama dengan akar A ditambah akar B, maka seper A ditambah seper B nilainya sama dengan titik. Soal ini sudah kita sampaikan untuk latihan pada pembahasan TPS bagian ke-7. Sudah ketemu jawabannya? Oke, langsung aja kita cocokkan. Pola ini cara asiknya gimana? Oke, langsung kita tampilkan cara asikku. Ya, sudah kita tampilkan. Ingat kalau ada bentuk seperti ini, bisa kita jabarkan menjadi akar A ditambah akar B. Oke, langsung aja kita selesaikan. Langkah yang pertama gimana? Ya, di bawah tanda akar ini harus kita bagi 4 dulu. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi akar 0,3 tetap kita tuliskan 0,3 tambah akar 0,08 kita bagi 4 dulu. 0,08 kalau dibagi 4 berapa? Ya, 0,02. Maka bisa kita tuliskan 4 dikali 0,02. Karena sudah ketemu bentuk cara asiku, langsung aja kita tentukan nilai A dan B-nya. Yang di depan ini merupakan penjumlahan dari A ditambah B. Sedangkan yang di bawah tanda akar ini merupakan perkalian A kalikan B. Maka tinggal kita cari angka yang kita jumlahkan ketemunya 0,3 dan jika dikali ketemunya 0,02. Berapa angkanya? A-nya nilainya bisa kita tuliskan 0,1 dan B-nya bisa kita tuliskan 0,2 atau bisa kita tulis sebaliknya. Kalau kurang yakin tinggal kita cocokkan 0,1 ditambah 0,2 berapa? Ya 0,3. 0,1 dikalikan 0,2 berapa? Ya 0,02. Ada tidak jawabannya? Belum ya? Ingat yang ditanya adalah seper A ditambah seper B. Maka untuk mencari seper A dan seper B, yang A-nya bisa kita tulis ulang, nilainya sama dengan 0,1, boleh kita tuliskan 1/10. Sedangkan B-nya 0,2 bisa kita tuliskan nilainya sama dengan 2/10. Sehingga untuk menjawab pertanyaan seper A ditambah seper B, nilainya sama dengan A-nya sama dengan 1/10. Kalau seper A tinggal kita balik 10/1 ditambah B-nya sama dengan 2/10. Kalau seper B tinggal kita balik 10/2. Nilainya sama dengan 10 dibagi 1 berapa? Ya tetap 10. 10 bagi 2 berapa? Ya 5. 10 tambah 5 masih ingat? Ya 15. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, kalau pengen lebih asik lagi, langsung kita bahas soal berikutnya. Soal nomor 2. Sumbangan rata-rata warga untuk korban banjir bencana alam adalah 40.000. Jika sumbangan warga bernama Ali digabungkan dalam kelompok warga tersebut, maka sumbangan rata-rata 26 warga sekarang Rp41.000. Hal ini berarti sumbangan Ali sebesar titik-titik. Oke, untuk mengerjakan soal rata-rata, langsung kita tampilkan cara asiku. Ya, sudah kita tampilkan perbandingan banyaknya orang, atau kalau di soal ini jumlah warga, berbanding terbalik dengan selisih rata-ratanya. Supaya lebih cepat dan singkatnya, langsung aja kita tuangkan di sini. Oke, yang diketahui apa? Sumbangan rata-rata untuk korban banjir bencana alam 40.000. Maka X yang pertama ini kita tuliskan nilainya sama dengan 40.000, kita masukkan aja 40. Sedangkan sumbangan warga bernama Ali berapa? Oke, enggak usah panik dulu. Ini yang ditanyakan. Sumbangan rata-rata 26 warga sekarang berapa? Ya, 41.000. Maka totalnya kita masukkan nilainya sama dengan 41.000, kita masukkan 41. Ingat, setelah Ali masuk, jumlahnya 26. Maka kalau Ali kita masukkan nilainya sama dengan 1, maka sebelum Ali gabung, banyaknya nilainya sama dengan 25. Oke, kalau masih kurang yakin, kita cek saja jumlah yang gabung tadi berapa. Karena Ali seorang, maka jumlahnya 1. Karena keseluruhannya 26, maka jumlah awal warga sebelum Ali gabung tentunya 25.
Ingat karena ini berbanding terbalik, langsung aja kita balik perbandingannya. N2 kita taruh di depan, N1-nya kita taruh di belakang, nilainya berapa? 25. Berikutnya langsung kita hitung selisih rata-ratanya. Rata-rata total dibanding rata-rata sumbangan awal. Rata-rata total tadi 41.000, sedangkan rata-rata awal tadi 40. Maka selisihnya berapa ini? Ya, 1.000 atau kita tuliskan 1. Tinggal kita bandingkan selisih rata-rata Ali dengan rata-rata total. Nilainya berapa ini? Ya, tinggal kita lihat perbandingannya. Kalau ini tadi 1 banding 25, ini pun juga 1 tentunya dibanding 25. Maka kalau ini tadi selisihnya 25, tentunya sumbangan Ali langsung bisa kita jawab nilainya sama dengan 41 tambah 25 berapa? Ya, 66.000 atau kita tuliskan 66. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, langsung lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Nunung ingin berjualan rujak buah yang terdiri atas nanas, pepaya, dan jambu air. Dia menghabiskan 19.000 untuk nanas, 20.000 untuk pepaya, dan 21.000 untuk jambu air. Dengan bahan-bahan tersebut, Nunung dapat membuat 12 porsi rujak. Jika ia ingin mendapatkan keuntungan sebesar 60%, maka berapakah harga satu porsi rujak Nunung? Oke, kita ingat dulu menghitung persentase keuntungan maupun kerugian. Kalau untung gimana? Ya, tentunya harga jual nilainya sama dengan harga beli ditambah untungnya. Kalau rugi gimana? Ya, tentunya harga jual nilainya sama dengan harga beli dikurangi kerugiannya. Maka kalau penjualan dibikin persentase, ingat harga beli selalu kita tuliskan 100%. Di soal ini untungnya berapa persen? Ya, 60%. Maka harga jualnya berapa? Ya, 100 ditambah 60, tentunya nilainya sama dengan 160%. Ingat, ini sudah merupakan perbandingan jual, beli, dan untungnya. Maka untuk mencari harga satu porsi, kita tentukan dulu harga belinya. Nunung tadi menghabiskan berapa? Ya, menghabiskan 19.000 untuk buah nanas, 20.000 untuk pepaya, dan 21.000 untuk jambu air. Hingga total belinya berapa? Ya, 19 ditambah 20 ditambah 21, nilainya sama dengan 60.000. Karena ini untuk 12 porsi, maka tinggal kita tuliskan 60 dibagi 12. Nilainya berapa? Harga untuk satu porsi nilainya sama dengan 5.000. Ada enggak jawabannya? Ya, ada. Tapi ingat, ini jawaban yang salah. Loh, kok salah? Karena ini baru harga beli. Padahal yang ditanya apa tadi? Harga jualnya. Maka tinggal kita bandingkan. Harga belinya berapa ini? Ya, 5.000. Perbandingannya berapa? 100%. Harga jualnya kalau 160% jadinya berapa? Tinggal kita kali silang 160% kali 5.000, tinggal kita bagi 100%. Nilainya berapa? Ya, tentunya nilainya sama dengan 8.000. Atau kalau pengen lebih cepat, kita ambil angka depannya aja. Kalau di sini 10, di sini 5. Kalau ini tadi kita ambil 16, maka tentunya jawabannya 8. Karena ini tadi 5-nya 5.000, maka jawabannya ini 8-nya 8.000. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, langsung lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai A sama dengan titik. Untuk mengerjakan soal TPS, UTBK, SBMPTN, tentunya dituntut untuk mengerjakan dengan cepat. Ingat, tidak hanya cepat, tapi juga wajib benar. Dan kalaupun benar, tapi waktunya lama, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, juga tidak ada gunanya. Maka untuk bisa mengerjakan dengan cepat, tentunya harus sering berlatih soal-soal seperti ini. Oke, langsung aja kita eksekusi. Kita amati dulu pola yang di sebelah kiri. Yang pertama, kita harus melihat angkanya. Kalau angkanya tidak terpaut jauh, biasanya bentuk pengurangan ataupun penjumlahan. Namun kalau selisihnya jauh atau kelipatannya, tentunya bentuk dari pembagian ataupun perkalian. Oke, kita amati. Di sini ada angka 12, ini ada angka 4, ini ada angka 16 dan angka 0. Polanya gimana ini? Karena selisih angkanya tidak begitu besar, tentunya ini merupakan penjumlahan atau pengurangan. Coba kita cek, 12 tambah 4 berapa? 16. Langsung kita masukkan tanda penjumlahan.
penjumlahan, 12 tambah 4, 16. Ini pun kalau kita tambah juga 16. Ini pun juga harus kita masukkan tanda positif. Tinggal kita cross check dengan gambar yang kedua. 8 tambah 4 berapa? 12. Maka langsung ini kita masukkan tanda penjumlahan. Ini pun kalau dijumlahkan juga 12. Maka ini pun juga tanda penjumlahan. Sehingga sudah nampak dua gambar dengan tanda yang sama. Maka gambar ketiga pun langsung kita masukkan tanda tambah. Ini pun juga tanda jumlah. Langsung kita selesaikan. 12 tambah 8 berapa? 20. Ada tidak jawabannya? Oke, tidak usah panik ataupun emosi dulu. Ingat ini yang ditanya adalah yang A. Maka kalau ini tadi jumlahnya 20, ini pun kalau kita jumlahkan juga 20. 4 ditambah berapa ketemu 20? Ya, ditambah A. Maksudnya A-nya berapa? Tentunya A-nya nilainya sama dengan 16. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, supaya lebih asik lagi, kita coba soal yang tipenya sama. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X sama dengan titik. Oke, masih di bawah dengan soal nomor 4. Caranya gimana? Ya, kita perhatikan polanya kalau tidak begitu jauh. Tadi gimana? Jumlahkan atau dikurangkan. Kalau terlalu besar, baru kita kalikan atau kita bagi. Kita coba dulu pola yang paling kiri. Kalau kita jumlahkan 6 tambah 3 berapa? Ya, 9. Hubungannya dengan 3 gimana? Bisa dikali 3. Bisa juga ini bisa kita kuadratkan. Untuk cross check bisa kita lihat pola selanjutnya. Kita coba 10 ditambah 15. Ya, ketemunya 25. Ini bisa dikali 5 atau bisa kita kuadratkan. Karena di sini tidak ada angka 5, otomatis ini bentuknya kuadrat. Sehingga polanya sudah sama, yaitu penjumlahan, sedangkan yang di atas dikuadratkan, ini juga penjumlahan, dan di atas dikuadratkan, maka ini tinggal kita jumlah. 40 tambah 9 berapa? Ya, 49. Ada ndak? Oke, ndak usah panik. Ingat, yang ditanya bukan hasil penjumlahan, tapi yang ditanya adalah X. Karena polanya ini harus dikuadratkan, ingat 40 tambah 9 tadi berapa? Ya, 49. Maka supaya ketemunya 49, tentunya X-nya sama dengan 7. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, setelah yang satu ini akan kita sampaikan soal yang insya Allah akan kita bahas di soal TPS selanjutnya. Ya, selanjutnya kita tampilkan soal latihan yang bisa Anda coba dan insya Allah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Namun saya ingatkan yang belum subscribe untuk segera subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan soal-soal berikutnya. Tetap semangat belajar. Semoga sukses tes yang Anda jalani dan tentunya sukses masuk perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita Anda semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.